bengkel pisaunya terlihat sederhana, namun mampu menciptakan pisau berkualitas internasional. Tak seperti pisau pada umumnya yang dibentuk dengan mesin teknologi modern, pisau produksi bengkel ini dibentuk secara manual menggunakan gerinda sesuai keinginan pemesan. Dengan mengandalkan 30 tenaga karyawannya, Teddy mengaku belum bisa memproduksi pisau dalam jumlah banyak. Dalam sebulan hanya 300 bilah pisau yang mampu diproduksi bengkel pisau milik Teddy. Kita mulai bikin pisau tahun 92 akhir. 92 akhir. Kira-kira bulan Oktober November lah. Tahun 92. Bengkelnya di rumah waktu itu. Gitu. Jadi tahun 92 bikin di rumah sampai tahun 96. Berisik, kotor. Karyawannya juga cuman berapa orang ya? Cuman 4 orang waktu itu. Mulai tahun 2006 kita kontrak bengkel. Kontrak bengkel dekat rumah, karyawannya mulai meningkat kurang lebih 15 orang. Kemudian tahun 2007 kita pindah kemari, karyawan udah 30 orang lebih. Karena dibuat satu persatu, maka proses pembuatan pisau memakan waktu yang tidak sebentar. Langkah pertama diawali dengan membuat pola. Setelah pola terbentuk, selanjutnya ditempelkan ke plat baja. Plat baja yang sudah ditempel pola kemudian dipotong. Baja berkualitas internasional ini kemudian digerinda sesuai bentuk yang diinginkan. Usai pembentukan, langkah berikutnya adalah proses pembakaran. Di sini pisau dibakar agar mengeras. Pisau yang telah mengeras kemudian diberi gagang. Gagang pisau sendiri terdiri dari beberapa bahan, di antaranya tanduk rusa, tanduk kerbau, dan kayu eboni. Tahap akhir dari pembuatan pisau adalah pengukiran. Di sini pisau diukir menggunakan tangan atau disablon. Motif ukuran dari beberapa suku di Indonesia menjadi ciri khasnya. Setelah itu, pisau diasah hingga tajam dan mengkilat. Belum lengkap jika benda tajam ini tak diberi sarung, yang bahannya dari kulit hewan yang keras. Pengerjaannya pun dilakukan dengan teliti. Produksinya yang manual adalah kelebihan dari kualitas pisau milik Teddy. Namun tak hanya itu, penggunaan bahan baku baja yang diekspor langsung dari Austria dan Jepang juga membuat pisau Teddy tak mudah karat dimakan waktu, meski harganya relatif mahal untuk pasar dalam negeri, mulai ratusan ribu hingga 10 juta rupiah. Bahan baku khusus untuk pisau. Cuman sayangnya Indonesia nggak produksi bahan itu. Jadi terpaksa kita import via agen dari Jepang dan Austria, Hitachi dan Bohler. Kita pakai itu. Waktu kita pesan ke Jepang, Hitachi, itu ATS 34. ATS 34 ini baja terbaik di dunia untuk bikin pisau.
Kalau yang dari Jepang kita bisa beli eceran. Tapi untuk kualitas yang terbaik itu minimum 1 ton minimum. Ya $33.000 untuk satu jenis bahan. Sementara kita pakai 4 jenis bahan. Jadi kalau para kolektor belum punya pisau dengan bahan baku AT34, ketinggalan dia. Menjaga kualitas suatu produk tidaklah mudah. Teddy mengaku mempercayakan proses uji kelayakan pada Momon, sahabatnya di organisasi penggiat alam Wanadri. Kita sampai sekarang tetap kita sistemnya sosialisasi. Jadi lihat satu orang, dia ada yang kemampuannya di blade, pembentukan blade, ada yang di gagang, ada yang sarung. Jadi kita bagi-bagi divisi ya. Karena untuk quality controlnya kita mengontrol, misalkan ada kekurangan di gagang, kita tinggal menegur di gagang aja untuk quality control. Nah, satu sama lain ini saling ada kemampuan untuk lebih. Wah, saya bikin gagang mesti lebih bagus. Akhirnya sama-sama saling berlomba tapi untuk kebaikan gitu. Kalau ada komplain itu selalu pasti larinya ke saya dulu. Nah, kalau ada yang rusak, kalau memang tidak sesuai dengan pesanan si pemesan, pasti kita ganti. Apalagi kalau yang retak begitu kita kasih. Karena di quality control di bengkel aja udah diproduksi udah ketahuan. Jadi ada tahapannya, berapa tahap. Dari bengkel nanti ada ke finishing, baru terakhir waktu pengiriman saya kontrol lagi. Keyakinannya kita harus yakin ya, harus yakin bahwa produk yang kita bikin itu kalau bisa, gitu. Saya punya moto kalau bisa itu harus sebagus mungkin dan sekuat mungkin gitu. Makanya saya punya keyakinan itu harus kuat, harus ini. Jadi kalau ada yang ngerjain ini, oh ini kurang bagus, mendingan dibongkar lagi lah daripada ini. Soalnya kan kita jual harga mahal kan di sini. Harga pisaunya mahal kan, makanya kita juga harus puas kan, yang beli harus puas, makanya kita juga bikin sekemampuan kita, bagusnya sampai di mana gitu. Jadi kalau ada yang susah dipecahkan, ini bahan ini teh gimana, kadang-kadang saya suka bertanya, ini kelemahannya ini apa Pak, ini kelemahannya ini apa, saya suka konfirmasi sama beliau. Rumah di Jalan Hegar Manah Tengah 46 Bandung ini tak hanya digunakan Teddy sebagai tempat peristirahatan. Rumah yang terasa asri ini juga dijadikan bengkel tahap akhir pembuatan pisau. Disinilah pembeli biasanya memesan ataupun memperbaiki pisau. Tak hanya dijadikan bengkel, kecintaannya pada pisau juga mengorbankan sebagian rumah ini untuk dijadikan ruang pamer pisau-pisaunya. Pas saya lagi cari hadiah nih Pak untuk ayah saya. Kira-kira kalau saya beliin pisau ini, dia suka nggak ya Pak? Oh iya, ini ada contoh-contoh gambarnya ya Pak ya? Nah, kira-kira nih Pak, yang cocok untuk ayah saya ini yang mana nih Pak? Di lantai 2 bangunan kayu inilah, Teddy kembali melakukan pemeriksaan akhir pisau-pisau pesanan pelanggannya sebelum dikirim. Jika ada cacat sedikit, pisau pun segera dikembalikan ke dalam bengkel. Tanduknya bagus nih, Grand Dayak. Ini jelas lagi kan? Iya Pak. Nah itu jalan ini nih. Memberdayakan masyarakat sekitar menjadi pilihan Teddy untuk menjalankan bisnis bengkel pisaunya.
Manajemen Teddy yang bersifat kekeluargaan membuat para karyawannya memiliki loyalitas tinggi pada Teddy. Jadi ada 29 atau 30 orang karyawan, semuanya di atas 10 tahun. Jadi begini, berikan rasa kepemilikan. Mereka merasa memiliki perusahaan ini. Tanpa walaupun ini, kita udah bikin aturan. Dari 100% laba, 25% kembalikan ke karyawan sebagai bonus. Akhirnya mereka merasa memiliki. Dan kita sadarkan, kalian bekerja harus sebaik mungkin. Karena dapur kalian dari sini. Sekali cacat, dari mulut ke mulut ini dibilang jelek. Makanya mereka bekerja sebaik mungkin di sini. Karena ini dapur dan harapan keluarga mereka. Termasuk saya juga gitu. Pada awalnya pisau buatan Teddy diberi nama Cordato. Namun tahun 1994 namanya diganti menjadi T. Cardin Pisau Indonesia. Nama Indonesia sengaja dicantumkan agar dunia internasional mengetahui bahwa Indonesia mampu membuat pisau bermutu sejajar dengan kualitas pisau buatan luar negeri. Hal ini terbukti dengan beberapa majalah asing yang datang ke kediaman Teddy untuk meliput produksi pisaunya. Kemudian dari media luar negeri, itu dari majalah pisau. Satu dari Tactical Knife, sampai kita dimuat di majalah Tactical Knife. Kemudian dari Blade, dari majalah Blade, itu majalah pisau juga. Mereka sangat tertarik dengan apa yang kita produksi. Karena menurut mereka pun kualitasnya sudah bagus, sudah seimbang lah dengan kualitas luar. Malah diperbandingkan dengan harga jual mereka diketawain. Saya, murah amat pikiran kamu katanya. Dia kagum, dia bilang cukup halus. Dia tanya, berapa Anda jual ini? Untuk pisau dengan ukuran seperti ini. Ukuran pisau sebegini, ukuran seperti ini, berapa Anda jual? Dengan bangga saya bilang, ya 2-3 juta lah. Senyum dia. Dia ngeluarin pisaunya. Kamu lihat ini. Ukirannya seimbang aja dengan kamu punya. Saya tanya berapa Anda jual ini? 20.000. Apa saya bilang $20.000. Kaget saya. Dengan produksi pisau yang kini mencapai 300 buah dengan omset 80 hingga 100 juta per bulan ini, Teddy bisa dibilang telah menjadi pengusaha sukses. Namun Teddy mengaku belum puas dengan hasil yang didapat. Baginya, masih banyak yang perlu dibenahi untuk mengembangkan dan memperbanyak produksi pisaunya. Sistem manajemennya harus dirubah. Metode pemasaran harus dirubah. Kemudian cara produksinya barangkali mesti dirubah. Sebagian kita tetap pakai handmade. Karena saya trademark handmade-nya nggak mau berubah. Tapi sebagian aja yang mass product. Seperti misalnya bak. Itu ada yang handmade, ada yang jumlah banyak. Iya, lagi latihan nembak di situ. Tanpa kehadiran orang-orang tercinta, Teddy Cardin mungkin bukan siapa-siapa. Istri dan 2 orang anaknya tetap mendukung pekerjaan Teddy, meski mereka mengetahui pekerjaan Teddy yang penuh resiko dan tak jarang harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Seperti saat Teddy masih menjadi tenaga bantuan operasi militer bidang analisa medan, di mana seorang sipil harus bertugas di berbagai daerah konflik. Dunia militer memang lekat dengan kehidupan Teddy. Ayahnya yang berprofesi tentara membuat Teddy dekat dengan berbagai hal yang berhubungan dengan militer. Bahkan Teddy muda sempat ingin mengikuti jejak sang ayah. Namun sayang, cita-citanya kandas di tengah jalan.
Kegagalannya menjadi tentara tak membuat Teddy kecewa. Menjadi lulusan geologi Institut Teknologi Bandung membawanya ke dalam pekerjaan yang berhubungan dengan eksplorasi alam. Saat bekerja di alam bebaslah, akhirnya Teddy menemukan cintanya pada pisau. Pisau untuk bacok, ukurannya harus agak besar. Pisau untuk pisau dapur, jangan enteng-enteng aja lah, yang tipis-tipis, tajam. Gitu. Pisau untuk hutan, untuk survive, harus agak multifungsi. Bisa dipakai bacok, bisa dipakai ngiris, bisa dipakai masak, bisa dipakai bikin ponok, kadang-kadang bisa dipakai senjata untuk mempertahankan diri. Jadi yang paling fungsional ya bisa survival. Kehebatan pisau Teddy kini tersohor hingga pelosok dunia. Penggemarnya dari orang biasa hingga pejabat militer dari luar dan dalam negeri. Seperti Munir yang kini menjabat sebagai Panglima Kodam Siliwangi ini mengaku bangga akan pisau produksi Teddy. Tak hanya karena bentuknya yang unik, juga karena kualitasnya yang mendunia. Nah, saya di sini melihat usahanya Pak Teddy ini sebagai satu ekonomi kreatif. Karena dengan ekonomi kreatif ini merupakan bentuk ekonomi yang tahan dari goncangan ekonomi global di bidang kita militer ataupun kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan fungsi pisau ini. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita menggunakan produk dalam negeri. Lahir di Bandung Utara, dengan kondisi wilayah yang berbukit dan dikelilingi pegunungan, membuat Teddy tak asing dengan kehidupan hutan. Kembali segar dalam ingatan Teddy, dahulu saat kecil, dirinya seringkali diajak berburu rusa atau babi hutan oleh ayahanda tercintanya. Kebiasaan berburu bersama ayahnya akhirnya membentuk hobi Teddy. Kini, Teddy selalu menyisihkan akhir pekannya untuk melampiaskan hobinya. Subang adalah tempat yang biasanya dipilih Teddy untuk melakukan perburuan. Di umurnya yang tidak muda lagi, Teddy terbilang kuat untuk melakukan aktivitas berburu. Menerobos rapatnya pepohonan menjadi bagian yang tak terpisahkan pada perburuan kali ini. Di sini pisau Teddy memegang kendali.
Cuaca yang kurang mendukung dan medan yang tidak bersahabat memaksa Teddy menyudahi perburuannya malam ini. Namun Teddy tidak menyesal, karena berburu bukan sekedar mendapatkan hasil buruan. Baginya, nuansa petualangan dan kebersamaan tak begitu saja menyia-nyiakan waktunya. Kong, ikan pahala. Ya, banyak pahala. Ada nuansa lain saat memasuki kediaman yang berada di Jalan Benda nomor 8, Ciganjur, Jakarta Selatan. Ornamen hewan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ataupun negara lain terlihat di tiap sudut rumah milik Yapto Suryo Sumarno. Yapto, seorang tokoh masyarakat yang juga kerabat dekat Teddy Kardin ini, mengaku mendapatkan ornamen hewan tersebut dari hobi berburunya. Jadi berburu itu sebetulnya adalah membuat satu keseimbangan ya, hunting for conservation. Jadi kita berburu itu keseimbangan alam. Yang diburu itu adalah binatang-binatang yang overpopulasi, sudah tidak produktif, atau dia trofi yang sangat luar biasa. Jadi berburu itu bukan cari daging, itu salah gitu. Untuk memenuhi hasrat berburu, Yapto seringkali berkelana keliling dunia, di antaranya Afrika, Amerika, dan Australia. Saat berburu, baik di hutan maupun savana, pisau menjadi pendamping paling setia bagi si pemburu, termasuk Yapto. Standar seorang pemburu itu dari sejarah berburu sampai sekarang ya Bowie. Karena Bowie sekarang bentuknya tidak harus Bowie seperti asli dari Amerika yang dibikin Bowie dulu. Tapi Bowie sekarang dari bentuknya aja, shape-nya ya, itu namanya Bowie gitu. Itu dia multifungsi, bisa motong kayu, bisa buat ngebelek, bisa buat skinning, bisa gitu. Karena dia ada lengkungnya juga gitu. Ini Kang yang saya pakai waktu di Amerika, saya bikin ini dari kulit ikan pari. Ini bagian punggungnya yang di tengah itu. Yang satu, karena ukurannya sama, saya bikin satu lagi dari kulit buaya. Sekarang mulai ke pisau lipat ya Kang ya. Kecintaannya pada berburu pula lah yang mengantarkan Yapto menjadi seorang kolektor pisau. Saat ini ada sekitar 800 pisau koleksinya, baik buatan sendiri ataupun yang dibelinya dari luar negeri. Itu Kang, yang apa? Tomahawk nih. Karena kayak ini kan nilainya beda Kang ya. Tuh, tajamnya juga tuh. Buatan orang India dia. Dia mempertahankan tradisinya, nggak mau rubah-rubah, dimodernisasi, masih asli pakai geraham bison. Ya. Dari hobi mengoleksi pisau, Yapto pun mengenal sosok Teddy Kardin. Dan semua jenis pisau yang diproduksi Teddy masuk dalam koleksi kesayangannya. Honorable Presiden. Ada tulisan ini. Bagi Yapto, Teddy Kardin tak hanya pembuat pisau yang handal, namun juga inspirator baginya saat hendak membuat sendiri sebuah pisau. Dan dilemparin pun buat orang-orang bule ini. Masih enak ya. Bagus. Saya kenal Kang Teddy ini dari zaman terjun, dari zaman Wanadri ya. Sekarang sama pendiri Wanadri itu teman saya. Dan anak Wanadri itu khasnya itu satu, kompak. Kedua, masing-masing punya keahlian. Dan saya lihat dia seorang geolog yang butuh peralatan-peralatan seperti pisau-pisau ini, keluar masuk hutan dan segala macam. Sehingga beliau ini dari keliling seluruh Indonesia juga mempelajari, itu yang saya ngobrol sama beliau, bahwasanya dia paling lama di Kalimantan pada satu kabupaten Mandau gitu. Tapi juga pernah di Irian, di Irian, Parang Irian. Beliau juga seperti saya udah kemana-mana, sehingga mencari satu bentuk yang semua bisa dipakai di mana-mana gitu. Dan itu yang saya pakai juga sekarang gitu.
Sentuhan kesungguhan tangan anak negeri, dedikasi, presisi, dan citra artistik, terciptalah pisau yang eksklusif, indah, dan fungsional. Teddy Kardin merupakan manusia Indonesia yang dengan karyanya mampu menorehkan nama Indonesia di kancah internasional. Berbekal ketekunan serta pantang menyerah, kini ia berhasil menggapai semua mimpi-mimpinya.